Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat kepada Bapak Amidi selaku dosen pendidikan konservasi. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 yang beranggotakan Vanessa Enggasari, Nur Ilham Sari, Diva Madrisa, Tiara Bunga, dan saya sendiri, Vitalia Risma, akan mendiskusikan capaian-capaian UNES selama tahun 2020 dan 2021 sebagai kampus berkelanjutan. Nah, sebelum melanjutkan diskusi, saya akan menyampaikan apa sih itu kampus berkelanjutan. Kampus berkelanjutan yaitu kampus yang menerapkan visi kawasan ekologis dengan teknologi, karakter, komunitas, program yang menciptakan dan membentuk gaya hidup ramah lingkungan pada orang-orang yang menjadi bagian dari kampus tersebut. Kampus berkelanjutan mampu menjalankan dua subsistem dengan baik, yaitu ekosistem dan sistem manusianya. Subsistem ekosistem terdiri dari komponen material, udara, air, lahan, dan energi. Sedangkan subsistem manusianya dibentuk dari pengetahuan, komunitas, kesehatan, kesejahteraan, dan kelembagaan. Nah, selanjutnya, kelompok kami akan menyampaikan apa saja capaian-capaian UNES pada tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Saudari Nilam. Kepada Saudari Nilam, saya persilahkan. Kampus berkelanjutan pada tahun 2020 yaitu 1. Meraih rekor atas penampilan tari Krida Sang Garuda pada pembukaan Disnatalis ke-55 yang diselenggarakan pada hari Jumat 6 Maret 2020. UNES menampilkan tari Krida Sang Garuda yang disutradarai oleh salah satu dosen FDS yaitu Dr. Andes Bintang Hanggoro Putra M. Hum dan diiringi langsung oleh Sekar Domas Gamelan UNES. Direktur Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRID, Paulus Pangka, menyampaikan UNES selama ini selalu fokus pada bidang budaya dan konservasi termasuk dalam tari Krida Sang Garuda. Di dalam seni pertunjukan ini tidak hanya menghibur namun juga ada pesan moral kebangsaan yang disampaikan. Tidak hanya itu, kain putih sepanjang 55 meter sebagai lambang usia UNES juga ikut dibentangkan dan menjadi properti tari. Untuk itu, tari Krida Sang Garuda mendapat penghargaan dari LEPRID atas rekor pesan moral kebangsaan melalui kolaborasi seni pertunjukan tari Krida Sang Garuda dengan properti kain putih sepanjang 55 meter. Yang kedua, menyelenggarakan UNES Earth Day Photo Contest. Hari Bumi yang diperingati setiap tanggal 22 April merupakan agenda tahunan. Pada tahun 2020, Hari Bumi diperingati dengan UNES Earth Day Photo Contest yang diselenggarakan oleh UPT Pengembangan Konservasi pada hari Kamis 16 April 2020 dan ditujukan untuk seluruh sivitas akademika UNES. Kegiatan ini mengangkat beberapa tema, diantaranya upaya penghematan penggunaan air, penghematan penggunaan energi, berkebun, implementasi nirkertas, pembuatan kompos dari sampah dapur, daur ulang barang bekas, upaya pencegahan COVID-19, serta upaya penghematan penggunaan listrik. Kemudian yang ketiga yaitu meresmikan tempat pengolahan sampah. UNES membangun tempat pengolahan sampah ini sejak tahun 2019. Karena pandemi COVID-19, peresmian fasilitas pengolahan sampah ini baru dapat dilakukan 28 Agustus 2020. Meskipun operasional pengolahan sudah dilakukan sejak 2019. Peresmian dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dr. S. Martono, MSI, didampingi PLT Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Dr. Hendi Pratama, MA, di lokasi yaitu di Benaran, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Perencanaan hingga operasional pengolahan sampah kerjasama dengan PT Altar Sawahita Abipraya selama 5 tahun ke depan. Sampah diolah menjadi kompos maggot dan dalam waktu dekat akan diolah menjadi briket batu bara, butir plastik sebagai campuran paving dan campuran beton aspal. Pengolahan sampah ini menggunakan sumber tenaga surya, diesel, dan PLN sehingga pengolahan sampah tidak berhenti karena sumber daya listrik akan selalu tersedia. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penyampaiannya. Nah, masih pada di tahun 2020. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Vanessa. Pada Saudari Vanessa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan tentang capaian Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020 dalam program keberlanjutan.
Yang keempat, Universitas Negeri Semarang menduduki peringkat 6 nasional sebagai kampus keberlanjutan dan peringkat 66 dunia dari 912 peserta dalam versi UI Green Metric 2020. Kemudian yang kelima, Universitas Negeri Semarang menerbitkan 12 publikasi konservasi yang terdiri atas 3 buku konservasi, 2 jurnal konservasi, 5 aturan tata kelola, 1 esai pelangi, dan 1 buah konservasi berkeberlanjutan. Untuk pencapaian Universitas Negeri Semarang dalam pilar sumber daya alam di lingkungan, antara lain yaitu memiliki jumlah total energi terbarukan sebanyak 779 dengan klasifikasi 776 sumber energi panel surya, 2 sumber energi biogas komunal, dan 1 sumber energi biodiesel. Kemudian yang kedua, dalam rangka menghijaukan lingkungan, sekitar 8.532 mahasiswa baru UNES melaksanakan penanaman pohon serentak. Kegiatan ini dilakukan dalam PKKMB tahun 2020 yang bertujuan agar mahasiswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Nah, selanjutnya kami akan menyampaikan apa capaian UNES pada tahun 2021. Kepada Saudari Tiara Bunga, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya di sini akan menjelaskan salah satu capaian UNES dalam program kampus berkelanjutan, yaitu UNES berhasil mendorong mitra strategis untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan, yaitu sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia pada tingkat menengah pertama dan sederajat, dan juga menengah atas dan sederajat. UNES melalui UPT Pengembangan Konservasi mengembangkan sebuah program bernama UNES Green School Ranking atau GSR. Nah, UNES Green School Ranking ini adalah pemeringkatan secara daring terhadap keberlanjutan visi, misi, dan juga program berbasis konservasi serta pelestarian lingkungan yang diterapkan di tingkat SMP maupun SMA. Baik, begitulah penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Nah, masih di tahun 2021, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Diva Mahadrisat. Pada Saudari Diva, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Pencapaian kedua UNES dalam program konservasi berkelanjutan di tahun 2021 yaitu konservasi energi. Hasil dari program ini yaitu penerangan di UNES sudah lebih dari 90% telah menggunakan lampu LED hemat energi yang dilengkapi dengan sensor. Lalu pendingin udara atau AC, personal komputer pada laboratorium dan kantor, dan proyektor juga telah menggunakan perangkat yang lebih hemat energi. Gedung di UNES juga dibangun dengan konsep Smart and Green Building yang memperhatikan aspek pencahayaan dan penghawaan alami. Dilengkapi juga dengan vertical garden pada beberapa titik, CCTV, dan alarm kebakaran sebagai pengaman. Lalu ada rainwater harvesting hingga sistem kelistrikan yang terintegrasi dengan listrik energi surya. UNES saat ini mampu menghasilkan energi terbarukan melalui lebih dari 700 modul panel surya yang terpasang pada atap gedung, lampu penerangan jalan dan taman, serta energi biogas komunal di Komplek Rusunawa. Lalu UNES terus berbenah pada bidang energi dan pencegahan perubahan iklim ini melalui peningkatan jumlah energi terbarukan dengan penambahan 370 modul panel surya pada tahun 2020. Lalu saat ini UNES juga telah menggunakan energi monitoring system untuk memantau penggunaan listrik dan energi yang dihasilkan oleh panel surya. Sekian dari saya kembalikan pada moderator.
Terima kasih atas penyampaiannya Diva dan teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan pada diskusi siang hari ini. Predikat UNES sebagai kampus berwawasan konservasi dan bereputasi internasional yang selama ini telah dikenal oleh masyarakat luas, rasanya perlu untuk ditingkatkan dan dipertahankan. Kepercayaan masyarakat dan citra positif yang telah dibangun oleh UNES membuat nama UNES menjadi besar. Capaian-capaian dari tahun ke tahun yang telah berhasil terlaksanakan sesuai dengan visi misi tujuan kampus keberlanjutan UNES. Nah, sekian diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.